Kak, bisa dimulai sekarang? Halo, iya boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dan selamat malam juga saya ucapkan kepada Kak Talita. Berjumpa lagi dengan saya, Sabita, di acara Live Talk Show episode 3, Meraih Mimpi, Menjadi Influencer dan Young Entrepreneur. Menjadi seorang influencer yang populer dan juga seorang selebgram, kemudian menjadi pengusaha muda yang sukses adalah sebuah mimpi yang banyak sekali diinginkan oleh orang. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama saya perempuan cantik, unik, dan berbakat yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Seorang influencer dan selebgram dan juga young entrepreneur asal Bangil. Dan inilah dia, Talita Salsabila Ahmad. Halo, selamat malam Kak Talita. Halo, malam, salam kenal. Iya, salam kenal Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga keluarga Kak Talita di rumah juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Nah, untuk teman-teman semua yang kepo dan pengen tahu banget aktivitas Kak Talita setiap harinya, langsung aja ya, kalian bisa follow Instagram Kak Talita di @initatak. Sekali lagi, @initatak. Huruf kecil semua ya teman-teman. Dan kemudian jangan lupa follow Instagram Flashcool, @flashcool, @flash.school, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi yang diberikan Flashcool setiap harinya terkait pendidikan dan juga informasi tentang diskon besar-besaran yang diberikan oleh Flashcool setiap bulannya. Nah, baik, Kak Talita, berbicara tentang kesuksesan Kak Talita menjadi seorang influencer, kemudian menjadi selebgram, dan juga menjadi young entrepreneur. Bagaimana sih awalnya Kak Talita mulai fokus dan serius untuk menjadi seorang influencer, selebgram, dan juga young entrepreneur itu? Silahkan Kak. Oke. Kalau mungkin untuk review makanan gitu, itu awalnya sih cuman bantu-bantu aja. Kayak misal ada temen yang mau di-reviewin makanannya, mau dipromosiin, awalnya mulai di situ. Jadi mungkin banyak yang lihat, banyak yang suka juga. Jadi akhirnya orang-orang juga mau di-reviewin juga untuk barang-barangnya atau makanan, masker, macam-macam sih. Tapi kebanyakan itu makanan. Untuk jadi young entrepreneur mungkin karena keluarga itu basicnya mungkin bisnis semua, jadi mau nggak mau sih memang langsung terjun ke bisnis itu. Basicnya juga saya kuliahnya fashion business, jadi biar nyambung juga sama bisnis keluarga ini. Baik, Gitu. jadi Kak Talita ini juga itu ya, meneruskan bisnis keluarga begitu Kak? Betul. Atau memang mendirikan bisnis sendiri? Ada yang nerusin keluarga, ada yang mendirikan sendiri juga ada. Baik, sangat luar biasa sekali. Masya Dan Allah. menurut Kak Talita nih, apa sih kunci penting yang harus banget dimiliki kalau kita tuh pengen jadi influencer? Yang pertama sih jangan malu. Soalnya ketika kamu udah mengupload sesuatu di sosial media kamu, pasti itu banyak ada yang suka, ada yang komentarin. Kalau kamu udah dengerin itu dari awal, mungkin kamu nggak bisa sampai jauh gitu. Jadi tutup telinga aja, lakuin apa yang kamu suka, lakuin apa yang menurut kamu itu bagus, apa yang menurut kamu itu benar, jalanin aja dulu. Nanti efek-efek samping mungkin nantinya jadi banyak yang suka, itu sih bonus. Jadi awalnya sih jangan dengerin apa kata orang dulu, lakuin aja dulu. Baik, memang harus pede dan juga harus tutup telinga dulu Iya, ya. betul. Baik.
Dan ketika saya lihat Instagramnya Kak Talita nih, di situ tuh banyak video sama foto Instagramnya Kak Talita tuh yang sangat estetik banget dan unik. Nah, itu yang memproduksi konten tersebut itu Kak Talita pribadi atau memang Kak Talita mempekerjakan orang gitu, Kak? Kalau untuk konten pribadi itu saya sendiri sih, mungkin biasa lihat selebgram lain, terus suka, jadi terus di-recreate di Instagram sendiri. Kalau untuk Instagram usaha, untuk pekerjaan yang lain itu memang ada timnya sendiri untuk menghandle. Baik. Untuk membuat konten itu Kak Talita belajarnya otodidak dari melihat influencer yang lain seperti itu, Kak? Iya, betul. Banyak referensi, banyak ide, jadi konten kita juga beraneka ragam, nggak yang itu aja. Baik, kemudian pernah nggak sih Kak Talita tuh jenuh dan capek gitu untuk konsisten membuat konten itu, Kak? Pernah. Biasanya kalau lagi jenuh, kalau lagi males ngapa-ngapain, pingin di rumah aja sama keluarga, itu ya emang Instagramnya nggak ada story, nggak ada apa. Tapi memang kan dituntut untuk update terus ya, biar insight-nya tetap bagus, tetap ada insight dari orang-orang juga. Jadi memang mau nggak mau sih tetap harus, nggak boleh jenuh. Meskipun jenuh mungkin ya ditutup-tutupin, mungkin ada konten yang lain yang nggak dibuat di hari itu bisa diupload untuk hari itu. Nah, kalau untuk membangun mood-nya sendiri gitu gimana, Kak? Membangun mood sih mungkin karena akhirnya menjadi tanggung jawab. Akhirnya meskipun lagi gak mood ya harus ditahan-tahan, harus mood. Karena kan misal ada endorse, kita mau nggak mau hari itu juga harus upload, hari itu juga harus di-review. Apalagi kan kalau makanan nggak bisa nginep-nginep, jadi meskipun hari itu kamu lagi nggak mood, lagi nggak enak badan, ya tetap harus di-review hari itu juga. Kemudian nih Kak, memang ya kalau kita pengen insightnya kita banyak itu, jadi kita tuh harus benar-benar konsisten dalam mengupload kontennya gitu, Kak. Iya, betul. Kadang kalau misal hari itu kita itu sih dari Instagram saya, mungkin di akun-akun lain bisa berbeda juga. Kalau di saya gitu, jadi kita harus rajin-rajin upload terus. Jadi kan orang jadi lihat story kita terus. Akhirnya insight-nya juga naik. Kalau misal kita nggak update, jadi kan mereka nggak ngelihat story kita, nggak ngelihat konten kita. Jadi insight-nya bakalan turun. Kalau Kak Talita sendiri biasanya jadwal rutin gitu buat konten itu gimana? Seminggu berapa kali atau bagaimana, Kak? Iya, jadwal rutinnya sih setiap minggu itu pasti harus ada konten sih, Mbak. Jadi mungkin seminggu ada 4 kali, itu bisa dari konten OOTD atau konten untuk review makanan gitu. Baik, Kak. Kemudian nih menurut Kak Talita nih, boleh dong kasih tips gitu buat kita semua, gimana sih caranya meningkatkan followers kita, kemudian agar kita tuh bisa dapat endorse gitu. Silahkan, Kak. Kalau dari saya pribadi sih, mungkin membangun karakter ya. Jadi buat aja kalian karakter Instagram kalian, karakter pribadi kalian itu berbeda. Jadi mungkin kalau kalian berbeda, orang-orang kan pasti tertarik, pasti bakal menekan tombol follow ke akun kamu. Dan karena berbeda dengan akun-akun lainnya yang mungkin yang gitu-gitu aja, terus pasti harus update konten terus, mencari sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau misal di Pasuruan nggak ada yang bikin konten gitu, kamu harus bikin konten gitu. Karena kan
mungkin kita banyak melihat selebgram-selebgram yang di ibu kota, bisa kita recreate lagi untuk di Pasuruan atau di daerah lain gitu yang orang-orang itu ngelihatnya masih wah bagus kayak gitu. Jadi mungkin tonjolin karakter aja. Kalau kamu tonjolin karakter menjadi berbeda itu sih biasanya sangat disukain sama orang gitu. Berarti kalau kita mau jadi influencer seperti kakak nih, berarti kita harus benar-benar kreatif dan juga mampu berinovasi ya kak. Betul. Menurut informasi nih, Kak Talita kan sekarang juga menjalankan beberapa bisnis ya Kak. Boleh Iya. diceritain tuh bisnisnya apa aja? Silakan. Bisnisnya ada toko baju busana muslim, ada juga toko untuk baju remaja, sama ada bakery online. Berarti toko baju itu ada offline-nya ya Kak? Ada offline store-nya. Di mana Kak kalau boleh tahu biar siapa tahu nih teman-teman Iya. mau beli di situ. Di Jalan Alun-Alun Selatan nomor 9 Pasuruan. Pas di alun-alunnya sih. Oh, iya. Teman-teman jangan lupa mampir ya ke tokonya Kak Talita. Saya lihat bajunya bagus-bagus juga sih. Saya tertarik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian nih Kak, untuk menghandle beberapa usaha tersebut, itu Kak Talita sendiri atau Kak Talita juga dibantu oleh orang lain? Jadi di situ ada tim-timnya juga. Masing-masing misal untuk konten, untuk finance, untuk stok manajemennya, untuk gudang udah ada orangnya semua. Jadi kita tinggal menghandle evaluasi setiap hari gitu-gitu aja. Kalau untuk bakery tadi itu hanya online. Iya, untuk bakery-nya hanya online. Itu buatan Kak Talita sendiri. Iya, yang itu buatan saya sendiri. Masya Allah. Itu pernah nggak sih Kak? Kan kalau makanan itu kan biasanya apa ya? Kayak ada bisa basi gitu kan Kak? Iya. Itu kalau misalnya ada yang beli dari tempat yang jauh misalnya Jakarta gitu atau luar kota gitu, bagaimana Kak? Itu bisa, karena kan bakery online-nya itu brownies. Kalau brownies itu kan memang lebih tahan lama ya daripada roti-roti yang lainnya. Jadi bisa dikirim luar kota. Pernah kok kirim ke Kalimantan, ke NTT juga pernah, ke Bali, masih aman. Masya Allah. Ya, baik Kak. Keren. Kemudian nih atau teman-teman bisa follow Instagramnya usahanya Kak Talita ya. Sudah ada di bio Instagramnya Kak Talita ya Kak? Untuk Iya betul. Instagram. Iya betul. Langsung aja follow ya teman-teman dan kepoin apa aja tuh usahanya Kak Talita. Teman-teman bisa langsung follow, nggak pakai lama. Oke? Dan sekedar informasi nih buat teman-teman yang memiliki prestasi, Flashku punya hadiah yang spesial untuk kamu khusus di bulan Oktober dan terakhir hari ini banget. Jadi Flashku memberikan diskon 10% khusus untuk kamu yang berprestasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tinggal hari ini aja, ingat. Jadi nggak usah lama-lama, langsung daftarkan diri Anda, anak ayah bunda atau saudara teman-teman, mulai dari jenjang TK sampai SMA dengan cara hubungi nomor Flashku yang udah ada di bio ya. Oke, back to the laptop. Kemudian nih Kak, tantangan apa saja sih yang harus dilalui oleh Kak Talita ketika menjadi influencer? Silahkan Kak. Mungkin tantangannya itu untuk membagi waktu ya, mungkin untuk kita nge-review dibagi waktu juga untuk ke toko gitu-gitu aja sih, sama lebih ke konsistennya aja. Baik, kemudian kalau tantangan ketika Kak Talita menghandle usaha-usaha itu gimana Kak? Tantangannya sih karena kan sistemnya sekarang udah berjalan, jadi tinggal menghandle aja. Mungkin kita lebih harus dituntut untuk berinovasi, karena kan sekarang udah mulai ada online-nya. Untuk Instagramnya juga sekarang juga dibenahi.
dengan keadaan COVID yang kemarin juga gimana caranya kita tetap bisa jualan meskipun orang yang datang juga nggak banyak kan karena terhalang PPKM dan lain-lain. Gitu-gitunya aja sih. Untuk sekarang ini kan PPKM-nya udah mulai melonggar ya Kak. Apakah ada peningkatan gitu Kak untuk tokonya? Iya, sekarang alhamdulillah di Pasuruan ini sepertinya udah kembali normal lagi. Udah rame, malam minggu juga udah rame, hari biasa juga udah rame lagi. Alhamdulillah, semoga seterusnya dan terus berkembang ya Kak. Amin. Nah, kemudian nih Kak, di setiap usaha yang dilakukan oleh Kak Talita kan nggak lepas nih dari peran orang terpenting di hidupnya Kak Talita. Siapa sih orang yang akan menjadi dedikasi untuk kesuksesan yang Kak Talita capai? Mungkin orang tua ya. Karena selama ini setiap langkah yang saya ambil itu pasti saya tanya ke orang tua saya. Gimana atau apakah boleh, sarannya gimana. Jadi yang paling penting dalam melakukan apapun sih pasti peran orang tua menurut saya. Jadi semua kesuksesan itu memang didedikasikan kepada orang tua ya Kak Talita ya? Iya, betul. Oke. Memang teman-teman, usaha kita, semua mimpi-mimpi kita, kesuksesan kita itu nggak lepas dari doa orang tua. Makanya sebagai anak yang berbakti, dan kalau kalian mau sukses, jangan lupakan orang tua kita. Nah, kemudian tentunya untuk setiap perjuangan yang dilakukan Kak Talita tidak akan pernah berhenti. Setiap orang pasti ingin terus maju dan tidak mau stagnan ya dalam setiap usahanya. Sehingga pasti orang tuh memiliki harapan-harapan dan pandangan apa aja sih yang akan dilakukan untuk kedepannya. Nah, kalau Kak Talita sendiri nih, harapan untuk Kak Talita kedepannya gimana? Harapannya sih bisa lebih konsisten untuk di Instagram, untuk yang lainnya juga, untuk bisnis juga bisa berjalan panjang, amin. Mungkin juga untuk membuka cabang yang lain juga, itu salah satu harapan saya sih. Semoga Allah mengabulkan harapan-harapan Kak Talita dan juga harapan kita semua. Amin. Nah, kemudian nih Kak, apa sih kayak peristiwa atau sesuatu yang berkesan banget itu di hati Kak Talita ketika Kak Talita memulai untuk menjadi seorang influencer? Yang berkesan sih karena selama ini kan saya seringnya untuk review makanan ya. Saya selalu senang ketika makanan yang saya review itu mungkin followersnya bertambah naik, dengan makanannya itu terjual dengan banyak. Itu aja sih udah membuat saya sangat senang gitu. Karena bisa membantu yang lain. Jadi mereka pun kirim makanan ke saya pun kan itu ada makanan, ada effort yang mereka lakukan. Jadi ketika kalau misal itu nggak berdampak apa-apa itu saya juga nggak enak. Jadi ketika reviewan saya itu dilihat sama orang, disukain, apalagi dibeli, itu udah bikin saya seneng banget. Jadi di sini kalau kita jadi influencer tuh kita tuh juga memberikan manfaat juga kepada orang lain ya Kak. Iya. Nah, kemudian nih pesan-pesan Kak Talita nih untuk teman-teman semua kalau mau jadi influencer. Silahkan Kak. Iya. Mungkin kalau teman-teman yang ingin aktif di Instagram juga ingin membantu yang lain lewat Instagram, jadi nggak melulu Instagram cuma buat untuk meng-share hal-hal yang manfaat juga. Jadi mungkin awal niatnya itu, jadi mungkin nanti nextnya hasil usahanya pun menjadi berkah juga, menjadi sukses juga. Mungkin niatnya juga harus yang baik-baik dulu. Baik.
Eh, kalau begitu, ingatlah ya teman-teman, kalian semua harus menjalankan semua tips-tips dan juga pesan yang diberikan oleh Kak Talita kalau mau sukses seperti Kak Talita. Semoga kedepannya usaha Kak Talita semakin lancar, sukses, dan juga teman-teman semua yang ingin meraih mimpinya juga akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Baik, ingatlah bahwa Insinyur Soekarno pun pernah mengatakan dalam untayan katanya yang indah, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekarang sudah mau, itu ya Kak, sudah 19.22. Udah jalan hampir setengah jam nih. Baik, mungkin sampai di sini Kak perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Talita telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang hangat kepada kita semua. Jangan bersedih karena kita semua akan berjumpa kembali pada talk show yang berikutnya di episode 4 yang akan dihadiri oleh bintang tamu yang tidak kalah kerennya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Kak. Tadi saya lihat Kak Talita barusan abis keluar nih. Iya. Kak. Mohon maaf banget mengganggu waktunya. Enggak dan saya apa-apa. Terima kasih banget. Terima kasih Kak, juga. silakan beristirahat. Iya. Silakan beristirahat. Sampai jumpa Kak. Saya Iya. Sabita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.